persiapkan hati kita akan mengangkat pujian, kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada ini pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bangga punya Allah seperti Engkau, tidak henti-hentinya kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada hari ini di dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Biarlah kami hadir pada hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan, amin. Sebab dialah Raja yang besar, sebab dialah Raja yang layak ditinggikan, amin. Pujilah namamu Tuhan.
Kuat penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, besar kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ajaib. Satu hati kami nyatakan, kerjaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan beritahu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerjaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberitahu. Sebelum Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk, mari berikan senyum. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kekuatan, ketenangan hanya kami dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kekuatan jiwa kami dapatkan dalam hadirat-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pujian hati kami bahwa kami rindu menjadi bejana-Mu. Kami rindu untuk selalu diperbaharui dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Engkau memakai kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya biarlah waktu ini Tuhan, jam ini boleh Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami teringat buat jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kami meminta lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, senantiasa menolong dan menjaga, memelihara kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi, permasalahan atau apapun, mari Engkau membukakan jalan buat setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas. Kiranya biarlah Engkau memakai hamba, memakai mulut bibir hamba menjadi saluran berkat terlebihnya buat hamba-Mu pribadi. Bahkan setiap kami yang datang boleh diberkati, dan bahkan ketika kami pulang, kami tidak sama lagi Tuhan, tetapi kami pulang dengan sukacita oleh kekuatan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita ada saat ini, itu semua rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Jadi pertama-tama saya mengucap syukur. Yang kurang lebih beberapa bulan saya tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya dikarenakan saya sedang hamil, dan puji Tuhan hari ini Bapak Gembala boleh mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu saya tidak lebih dari Bapak Ibu, tapi melalui firman Tuhan kita sama-sama belajar, kita sama-sama diperbaharui, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan pada jemaat, mari kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dua bagian firman Tuhan. Bapak Ibu silahkan membuka Alkitabnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan sampai ke ayat 18. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membaca ayat yang ke-16, Bapak Ibu yang ke-17 dan sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita bagian ayat yang ke-16. Perikop di atas adalah, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab pemberitaan firman-Nya sekarang ini menyediakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala harapan, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita baca satu bagian lagi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 22. Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 22, kita tetap bergantian. Saya akan membacakan ayat 19, perikop di atas kepada jemaat di Laodikia. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku berdiri di dekat pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku.
Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengar, melakukan, dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maksudnya masuk ke poin-poin penting yang kita sama-sama belajar, saya ingin membawa kita di dalam sebuah cerita ilustrasi. Ya, jadi ilustrasi ini menurut saya sangat bagus ya. Saya dapatkan dari renungan kabar Injil. Jadi kalau Bapak Ibu yang membaca renungan kabar Injil pasti tahu. Ceritanya begini, cerita nyata ya. Di suatu kota, ya saya tidak tahu karena dia dari luar, jadi namanya itu bahasa Inggris. Jadi saya sebut saja Bapak A dan Bapak B saja. Jadi di suatu kota, pada saat itu di jalanan ada kabel listrik yang jatuh di jalan dan itu memiliki tegangan yang sangat tinggi. Jadi di sebuah kota, jadi tergeletak sebuah seuntai kabel atau tegangan listrik, dan itu memiliki tegangan listrik yang sangat tinggi. Nah, di waktu yang bersamaan ada seorang bapak yang sedang berjalan menuju ke arah kabel tadi yang akan dia lintasi. Nah, ketika dia berjalan, dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di depan. Ada bahaya yang sedang mengintai dirinya. Dia tidak menyadari, dia terus saja berjalan. Namun ada tadi Bapak A dan ada satu Bapak B yang mengetahui Bapak tersebut bahwa akan mengalami sesuatu atau bahaya yang mengancam dirinya. Bapak si B ini berteriak, "Pak, jangan lewat situ, minggir, itu ada kabel yang aliran listriknya tegangannya sangat tinggi." Dia terus berteriak, tapi Bapak A ini tidak mendengar. Kenapa? Karena di jalan itu penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan keributan sehingga membuat dia tidak mendengar apa yang sedang Bapak B ini teriakan. Akhirnya Bapak si B ini sudah patah semangat. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana supaya Bapak ini terselamatkan, supaya dia tidak tersengat aliran listrik. Bapak A ini mengambil batu. Ya, tiba-tiba dia melempar batu itu dan mengenai tubuh si Bapak ini. Si Bapak A terkejut dan satu langkah sebelum dia mengingat itu dia berhenti. Akhirnya dia terselamatkan. Nah, ketika dia mengetahui dia tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Dan akhir ceritanya Bapak A, Bapak B menceritakan bahwa dia melempar batu itu supaya menghindarkan dia dari mara bahaya. Nah, dari firman Tuhan, dari cerita ini kita melihat bahwa gambaran kehidupan kita itu seperti ini. Kadang kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah menegur kita, sudah memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita, tapi kita tidak mendengar. Kita sibuk dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Kita tidak fokus ke suara yang memanggil kita. Kadang Tuhan perlu mengajar kita. Kadang Tuhan perlu melempar kita sesuatu supaya kita sadar. Makanya tema hari ini saya bilang apa? Bagaimana caranya kita tetap kuat di dalam penderitaan? Bukankah masa-masa seperti ini adalah masa-masa penderitaan, Bapak Ibu? Jujur saya kalau melihat televisi, tapi hari ini saya jadi malas nonton televisi. Semuanya yang diberitakan itu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menyakitkan. Di mana-mana terjadi, di sini terjadi banjir, di sana terjadi kebakaran. Bukankah ini sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa? Belum masalah satu selesai, masalah yang lain muncul lagi. Kita lihat di awal tahun 2020, virus yang sampai sekarang belum berakhir. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita
Kadang kalau kita nonton berita seolah-olah jujur saya merasa takut ya Tuhan. Saya bersyukur sekali saya masih bisa hidup hari ini. Karena 1 menit ke depan, 1 jam ke depan kita tidak tahu. Kenapa ini terjadi? Mungkin kita bertanya, apakah ini karena dosa? Apakah ini memang kehendak Tuhan? Apakah yang misalnya orang meninggal ini karena dosanya? Kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu. Karena kehidupan kita adalah misteri. Kehidupan kita adalah penuh dengan teka-teki. Mungkin kita berharap Tuhan tolong beri penjelasan kenapa ini terjadi. Seandainya Tuhan bisa diajak ngobrol seperti kita bersahabat, mungkin kita akan meminta penjelasan daripada Tuhan. Kenapa ini terjadi akan dunia ini? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan mereka? Saya percaya setiap kita memiliki pergumulan. Setiap kita memiliki masalah-masalah pribadi. Ya. Tapi saya percaya bahwa setiap yang terjadi di hadapan kita, di kehidupan kita, di lingkungan kita, itu ada maksud Tuhan yang harus kita belajar, yang harus kita lakukan. Ya, baik. Melalui firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal bagaimana cara kita bisa bertahan di dalam penderitaan atau di dalam masa-masa sulit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini, tapi saya yakin jemaat-jemaat GBI Anugerah semua dalam keadaan baik-baik saja ya, semua dalam lindungan Tuhan karena kita semua mengandalkan Tuhan. Nah, jadi ada 3 bagian bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di dalam penderitaan, di dalam masa-masa sulit, di dalam yang sekarang ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah yang kita sama-sama belajar adalah bagaimana kita bisa menghadapi masa sulit atau masa penderitaan. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat Alkitab di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Silakan bacakan. Terlebihnya ayat 18 ya, saya baca dari 17 saja. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang pertama adalah fokus sama Tuhan. Ketika masa-masa sulit, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, fokus sama Tuhan itu sangat susah menurut saya. Kita selalu mau mencari jalan yang instan. Kita selalu mencari jawaban yang masuk akal. Kita pasti ingin segala sesuatu yang terjadi, peristiwa yang terjadi, ingin itu cepat selesai. Akhirnya kita tidak fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada masalah. Sama seperti Bapak tadi, dia tidak fokus dengan panggilan-panggilan orang yang ingin menyelamatkan dia, tetapi harus perlu lemparan baru dia sadar, perlu dihajar, baru dia sadar bahwa dia salah dalam melangkah. Nah, di sini bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan di saat kita menghadapi masalah? Kita lihat di dalam ayat Alkitab, di dalam Roma 8 ayat 28. Tolong tampilkan Roma 8 ayat 28. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin kejadiannya itu tidak mengenakan, tetapi ada maksud Tuhan. Seperti Bapak tadi, tidak mengenakan, dilempar, ya mungkin sakit, tetapi itu tujuannya untuk kebaikan kita. Kita harus mengambil bahwa setiap kejadian-kejadian itu kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai peringatan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus membawa diri kita kepada Tuhan.
Seperti yang bilang tadi, memang tidak mudah untuk kita fokus kepada Tuhan di saat masa-masa sulit. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau senang, mau susah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak fokus dengan Tuhan. Kita lihat tadi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Tolong kembali yang ayat tadi. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Bayangkan, Tuhan tidak pernah main-main dengan hidup kita. Kalau kita salah, kita melenceng, Tuhan akan hajar. Apakah Tuhan tidak mengasihi? Tidak, justru Tuhan bilang karena Dia mengasihi kita. Sama halnya dengan kita sebagai orang tua, terutama saya sebagai guru, ketika saya memarahi murid saya, bukan berarti saya membenci mereka, bukan berarti saya tidak menyayangi mereka, tetapi karena ada maksud supaya mereka berubah menjadi lebih baik. Sama orang-orang tua yang memiliki anak, tidak mungkin anak melakukan kesalahan tidak dimarahi. Pasti mereka akan melakukan yang terbaik supaya anak mereka sadar bahwa itu salah. Tuhan kita pun demikian. Ya, jadi Tuhan itu kadang perlu memberikan kita sentilan kecil, memberikan kita lemparan besar kalau kita keras kepala. Saya ingat khotbah Reza minggu lalu, ya bangsa Israel itu sudah diingatkan berulang-ulang, tapi mereka apa? Bebal, tidak mau mendengarkan. Sesuatu terjadi baru mereka menyalahkan Tuhan. Apakah tunggu sesuatu terjadi yang buruk dalam kehidupan kita baru kita kembali sama Tuhan? Tentu tidak. Mari kita jadikan segala sesuatu di sekeliling kita pelajaran. Kita lihat keadaan-keadaan di sana, kita bersyukur. Bapak Ibu kita masih beribadah. Kita lihat di sana, terutama jujur di Kalimantan Selatan, di tempatnya saya, keluarga saya itu sepanjang hari di sana hujan, bahkan banjir itu belum surut-surut. Mereka bisakah beribadah? Tidak, karena pendetanya tidak bisa naik ke kampung saya, karena jalanan tergenang semua rusak. Mereka bisakah tidur di rumah? Tidak Bapak Ibu. Mereka membuat tenda-tenda di atas gunung. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi kita belajar dari kehidupan mereka. Kita bersyukur kita saat ini masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Kenapa kita tidak mau beribadah kepada Tuhan? Kita diberikan tempat ibadah yang nyaman, punya AC, punya alat yang lengkap. Kita selalu punya alasan untuk tidak datang beribadah. Harusnya kita tidak punya alasan untuk tidak datang beribadah bagaimanapun keadaan kita. Di Mamuju, gedung gereja, mungkin mereka mau beribadah was-was, takut gedungnya runtuh dan sebagainya. Nah, di sini kita harus belajar bahwa betapa pentingnya kita fokus kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita tidak bisa prediksi, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali, mau kita tidak memiliki masalah, mau kita memiliki masalah, tetap fokus kepada Tuhan, tetap berjalan di relnya Tuhan, supaya kita selalu sedia. Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan jadi masalah. Ya, nah, jadi kedua ayat firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana kita selalu melibatkan Tuhan. Kalau kita bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, kita bisa fokus sama Tuhan. Tetapi kalau kita ogah-ogahan, ketika ada masalah datang, saya yakin kita akan gampang sekali terombang-ambing. Kita akan gampang sekali meninggalkan Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Kita harus, tujuan utama kita itu di dunia ini apa? Kenapa Tuhan ciptakan kita? Karena ada maksud Tuhan, karena ada rencana Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar fokus, sama-sama kita terus berjalan di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan dalam masa-masa sulit? Yang kedua adalah tetap semangat di dalam Tuhan. Saya bacakan ayat 2 Korintus 4 ayat ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati.
tidak suam-suam kuku, ya, semangat. Memang susah, saya bilang susah. Kenapa saya bilang susah? Saya juga pernah alami hal demikian. Ketika mengalami masalah saya harus tetap semangat, susah. Tapi Tuhan mau kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Lanjut saya bacakan. Meskipun manusia lahir kita merosot, semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sekalipun mungkin kita sakit bagaimana, tetapi ketika kita semangat terus memuji Tuhan, hidup kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Kalau kita bersuka cita, kalau kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pola pikir kita ini akan berbeda. Ya, tetapi kalau pikiran kita tidak diubahkan, tidak dikuasai oleh Roh Kudus, oleh firman-firman Tuhan, melenceng. Yang ada hanya kata-kata, memang saya sudah waktunya sakit, mau dia apa nih? Begini nih, harus bagaimana nih? Kita tawar hati, kita tidak ingat bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Walaupun mungkin menurut kita ada mustahil Tuhan. Ketika kita menyeberang, kita berjalan dan ada gunung di depan kita mustahil bisa melewatinya. Tetapi bersama Tuhan bisa angkat kita. Mungkin bahwa kita terbang atau Tuhan gendong kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak semangat di dalam Tuhan. Walaupun susah, memang siapa bilang ikut Tuhan tidak susah? Susah. Dia bilang hanya dengan percaya, tidak Bapak Ibu. Percaya dan tindakan. Yang paling susah itu tindakannya. Ya. Kalau bilang percaya, saya percaya. Gampang Bapak Ibu. Tapi kalau tindakan itu ya susah. Jadi bagaimana cara kita bertahan di masa-masa sulit? Harus semangat di dalam Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang hidupnya berpadanan dengan Tuhan, orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, bukan jaminan bahwa dia tidak mengalami masalah. Mazmur bilang, kalau kita memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, hubungan yang kuat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita itu seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di aliran air. Subur, akarnya menancap kuat, sekalipun ada angin kita tidak gampang roboh. Asal ya kembali ke firman Tuhan, kembali ke jalurnya Tuhan. Ya bagaimana kalau kita tidak semangat? Bagaimana kita mau semangat di dalam Tuhan kalau kita tidak memiliki dasar? Harus ada dasar. Kenapa kita harus semangat? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tidak akan pernah sampai sumbu kita padam. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan menciptakan kita. Tuhan juga bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Selagi kita mau dijaga oleh Tuhan, selagi kita berada di jalurnya Tuhan. Kalau kita berada di jalur lain, ya Tuhan lepas tangan. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan memberikan kita kebebasan. Jadi hidup ini memang suatu pilihan. Jadi bagaimana caranya kita bertahan di dalam masa-masa sulit? Tetap semangat di dalam Tuhan. Bagaimana semangat di dalam Tuhan? Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita lihat contoh Ayub. Ayub dikenal orang yang saleh. Apakah dia tidak memiliki masalah? Tidak, Bapak Ibu. Saya rasa di dalam Alkitab Ayub yang paling menderita. Orang saleh, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi masalah datang dalam hidupnya. Bahkan orang menghakimi dia bahwa itu karena kutuk, karena dosanya.
Jadi tidak ada memang jaminan bahwa kita dekat sama Tuhan masalah tidak ada. Tetapi di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita terus tetap semangat di dalam Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi keuangan kita, bagaimanapun keadaan anak-anak kita, ya. Saya teringat kalau saya mengajar anak-anak saya suka mengeluh. Orang tua juga banyak mengeluh. Nah, ibu saya tidak cocok jadi guru. Apalagi anaknya yang 2, 3, 4. Itu bukan hal mudah, itu permasalahan buat mereka. Tapi buat kita, masa itu jadi masalah? Tidak, buat mereka itu suatu masalah yang besar. Ibu bosan di rumah. Ya, saya bilang ibu juga bosan. Setiap hari bicara di depan laptop. Kita datang di sekolah satu ruangan satu orang, seperti tidak ada orang. Ketemu teman kita guru paling di toilet berpapasan. Karena apa? Kita tidak boleh berkerumun. Bukankah itu suatu masalah? Bukankah itu sesuatu yang sangat membosankan? Tapi saya selalu bilang, memang semua orang mengalami hal ini. Semua di dunia ini mengalami hal seperti yang kita alami. Tapi kita harus tetap menjalani, kita harus tetap semangat. Jadikan ini sebuah pelajaran bahwa ketika kita memiliki kesempatan untuk terus bersama-sama lakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Ya, mungkin saya juga bicara ke depan, saya tidak tahu. Bapak Ibu juga demikian. Tapi kita sama-sama belajar, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada jawaban. Kita lihat lagi di dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai kepada akhirnya pada hari Kristus. Ya, Tuhan akan sepenuhnya menuntun kita. Kalau kita terus berjalan di dalam Tuhan, memang seperti tadi dibilang, saat ini kita mengalami masa-masa sulit. Tetapi kalau kita bertahan di masa-masa sulit, di masa akan datang kita akan penuh hidup yang kekal. Ya, jadi jangan sampai keadaan di sekitar kita mempengaruhi kehidupan kita. Terus semangat di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertahan dalam masa-masa sulit. Ketiga adalah peka akan suara Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 22. Saya akan ayat 22 saya akan bacakan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini penting. Semuanya penting, bukan ini semuanya berkaitan dari poin 1, poin 2, poin 3. Bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan? Ya, tentunya tetap sama, memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, kita harus peka dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Kita harus peka dengan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita harus belajar dari keadaan-keadaan di sekeliling kita. Bagaimana caranya supaya kita peka kepada Tuhan? Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Yeremia 29 ayat 12 dan 13 saya akan baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, jadi kalau kita datang berdoa sama Tuhan, memohon pada Tuhan akan mendengarkan setiap seruan doa kita. Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan kehidupan kita. Penting untuk kita peka terhadap suara Tuhan. Kepekaan tidak bisa dibangun secara instan, tapi kepekaan itu harus dibangun perlahan. Memang tidak gampang, ya, tidak mudah.
untuk kita peka akan suara Tuhan. Apalagi di saat masa-masa sulit, kita akan lebih fokus kepada keadaan-keadaan di sekeliling kita. Kita akan fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita tidak peka lagi. Ya, ketika kita selalu mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang baik itu yang akan terus keluar dari pikiran kita. Tetapi ketika mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang pikiran negatif, maka negatif juga yang akan keluar dalam kehidupan kita. Sama halnya kehidupan kita. Kalau kita terus mengisi dengan firman Tuhan, kita terus memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan. Ketika kita mungkin lelah semangat, jadi firman Tuhan mengajarkan saya untuk tetap semangat, untuk terus ada di dalam Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita capek biar nih, sudah berapa tahun bekerja begini-begini, sakit lagi, ini lagi, kita akan berusaha mencari jalan pintas supaya masalah kita dapat terselesaikan. Dan ini tentunya suatu yang salah, ya. Nah, demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang saya bagikan. Kiranya ini menjadi kekuatan untuk kita semua sama-sama belajar. Ya, jadi saya tidak merasa bahwa saya paling benar, tidak. Saya juga terus meminta Tuhan untuk memperbaharui saya dari hari ke hari. Ya, kadang juga memang saya kadang lambat renungan, atau kalau lelah juga baca Alkitabnya sedikit dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kita tetap membangun hubungan, relasi dengan Tuhan, agar kita bisa melewati masa-masa sulit, terlebihnya di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita tahu bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami selalu berada di jalur-Mu, untuk kami selalu berada di jalan-Mu, Tuhan, untuk kami selalu fokus dalam mengiring Engkau. Kami tahu bahwa saat ini adalah masa-masa sulit kami untuk melewati tahun-tahun ini, Tuhan, tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau terus perbaharui hati dan pikiran kami, Tuhan. Biarlah setiap hati pikiran kami adalah pikiran Kristus. Biarlah setiap kehidupan kami, Tuhan, boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami, Bapa. Kami teringat buat Bumi Miska yang saat ini dalam masa pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau memberikan ibu kesehatan, kekuatan, semangat yang baru untuk terus datang kepada Tuhan. Bahkan buat teman-teman kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, dimanapun juga mereka berada, jika mereka mengalami masalah, jika mereka mengalami persoalan-persoalan, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka kekuatan sehingga mereka terus tegak berdiri untuk mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, mari lambaikan tangan diberkati pada hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Bekerja bersama Tuhan yang selalu menjunjung atas segalanya. Kata-kata berdomba menjadi sinar baru di atas kehidupan. Kata-kata berdomba, itu kata yang berubah.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Nuryanti. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kehadiran buat jemaat Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman nanti sore akan ada ibadah anak ya. Ibadah anak kita melalui Google Meet jam 4 sore. Jam 4 sore, jadi nanti linknya saya akan share ke Jarkom dan juga ke grup sekolah minggu. Ya, mohon para orang tua dan anak-anak agar memperhatikan. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini. Kita akan ada perjamuan kudus pukul 10 pagi dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Baik, sekian pengumuman kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami sembah anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh melawat setiap kami, dapat menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kami. Di mana kami melangkah, biarlah firman Tuhan tetap menjadi pegangan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Evangelis Yanti dalam tanggung jawabnya sebagai berumah tangga, ya Tuhan Yesus, engkau memberkati hamba-Mu ini, memberikan kekuatan. Juga dalam keadaan yang sekarang yang tengah mengandung, Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu ini Bapa di sorga. Berdoa juga untuk suaminya dimanapun suaminya berada, biarlah penyertaan Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan dapat menjadi bagian di dalam kehidupan hamba-Mu, suami dari Evangelis Yanti. Terima kasih Bapa di sorga, sekali kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, kehidupannya selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam kerinduannya, setiap rancangannya, apapun yang dia rindukan ke depannya, Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala beserta dengan Ibu Gembala di tempat ini yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah pengurapan Tuhan atas hamba ini Bapa di surga, di dalam setiap pelayanan, dalam setiap tanggung jawabnya dalam membawa jemaat Tuhan ini lebih dekat kepada-Mu ya Bapa di surga. Dan kami berdoa untuk kerinduannya bagi jemaat ini Bapa di surga. Tuhan senantiasa menghendaki apapun yang menjadi kerinduannya. Berdoa untuk keluarga besarnya dimanapun keluarga besarnya berada. Biarlah berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupannya. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan Bapak Gembala ke dalam tangan Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pekerja di tempat ini, para pelayan firman Tuhan juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Kesatuan hati biarlah tetap terjalin di dalam setiap pelayanan kami, karena kami ingin percaya di dalam setiap pelayanan kami hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Biarlah dalam pelayanan kami orang-orang di sekitar kami merasakan kasih Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan di tempat ini Bapa di surga, biarlah kekuatan, kesehatan, kekuatan juga menjadi bagian dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja di tempat ini Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk Hotel Senturi di tempat kami beribadah. Tuhan senantiasa memberkati para karyawan yang ada di tempat ini. Biar dalam setiap persekutuan kami di tempat ini, mereka boleh merasakan, mereka boleh melihat kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sekali lagi menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu juga yang dalam pergumulan mereka ya Bapa di surga. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Jikalau mereka ada yang sakit, dalam pergumulan berat, di dalam tekanan, mari Tuhan membukakan jalan bagi setiap mereka. Mari Tuhan melawat setiap jemaat di tempat ini Tuhan Yesus, dalam keadaan mereka sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan kota Makassar kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia kami ke dalam tangan-Mu.
Juga kami tidak lupa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam duka cita bencana alam. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, biarlah apapun keadaan yang mereka hadapi sekarang, biarlah mereka tetap sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada rancangan Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan umat-Mu yang telah kami berikan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, mengucap syukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Senang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi, dulu sekarang, dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Bapa, Engkaulah Allah yang berfirman, maka semuanya jadi. Engkau Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Engkau Allah yang berjanji, takkan pernah Engkau gagal janji. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mengasihi kami, yang sudah memberikan anaknya tunggal supaya kami tidak binasa, bahkan mengampuni dosa kami, menyucikan kami lewat darahnya, dan lewat bilur-bilurnya setiap kami yang percaya kepadamu, kami sudah disembuhkan dari segala penyakit. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Bahkan Engkau sudah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan, dan yang sakit disembuhkan saat ini juga. Sehingga umat-Mu kembali membawa berkas-berkas yang baru, membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka, dan Tuhan menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan persembahan. Mau berdoa, Tuhan berkati mereka 100 kali lipat ganda apa yang mereka tabur. Tuhan berkati, yang mengembalikan milik-Mu sesuai janji firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu, dan curah limpahkan berkat-Mu sampai mereka berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Nah, lewat kehidupan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Pada akhir ibadah sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat untuk jemaat-jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu
dengan mengangkat imam percayamu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih.